Shalom Bapak Ibu, saudara semua. Oh, Tadi pujian penyembahan Yanti ya, sungguh sangat memberkati. Luar biasa Yanti. Dan saya merasakan hati yang menyembah. Dan biarlah pujian itu membawa suasana hati kita untuk ya bisa menerima berita firman yang kita bicarakan hari ini. Uh, Bapak Ibu, topik yang saya bawakan Sabtu ini tetap masih dalam kerangka jalan keselamatan dan subtemanya jalan penebusan ya, dan kita masih bicara tentang makna penebusan ya. Jadi dua minggu yang lalu kita apa membicarakan arti penebusan dari berbagai bidang ya, bukan hanya dalam hal keagamaan rohani, tapi ternyata konsep penebusan itu bukan hal yang asing, ya. Itu sudah ada dalam kehidupan manusia, ya, yang dipraktekkan sehari-hari. Intinya bahwa uh, satu kesalahan ya yang orang perbuat ya, dalam bidang ekonomi, pengadilan dan seterusnya itu tidak tidak serta merta hanya cukup dimaafkan saja, tidak serta merta hanya ya dilupakan saja ya, tapi harus ada imbal baliknya ya, harus ada yang menebus. Jadi harus ada yang membayar itu ya, setiap kesalahan. Dan ini yang teman-teman harus pahami ya, supaya kita tidak memahami penebusan Kristus itu hanya sebatas pengetahuan ya, seperti yang kita terima waktu sekolah minggu ya. Kalau orang Kristen ditanya untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia, ya pasti kita menjawab untuk menebus dosa manusia, dosa kita. Ya itu aja ya, sehingga kita yang percaya akan diselamatkan ya, masuk surga. Ya itu benar, tapi kalau hanya itu berarti kita hanya mengerti berita kebenaran dari Injil itu kulit-kulitnya. Ya. Nah, malam ini kita akan masuk lebih detail lagi, lebih dalam lagi ya, mengapa manusia harus tebus. Ya, ya jawaban singkatnya ya karena manusia sudah berbuat dosa. Ya, dan kita sudah belajar arti dosa ya dari berbagai versi. Ya, nah, yang menjadi pertanyaan kita, ya kenapa ya dosa yang dilakukan oleh manusia itu harus ditebus dengan salib, ya, dengan kedatangan Tuhan Yesus, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebenarnya dalam menebus dosa ini? Apakah dengan cukup dia mati di kayu salib, ya, dan kita dengan mengakui bahwa Yesus itulah juru selamat yang mati di kayu salib dan bangkit, maka kita memperoleh keselamatan, memperoleh apa yang Tuhan inginkan dari semula, ya, hidup bersama Dia di surga nanti, ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu saya harap Bapak Ibu bisa lebih dalam. Lebih dalam itu maksudnya begini loh, ya. Bukan cuma knowledge mengerti dalam, tapi berita soal penebusan ini merasuk ya, merasuk dalam hidup kita sehingga kita itu benar-benar bisa hidup sebagai anak tebusan. Ya, menyadari benar bahwa kita itu sudah ditebus dan harus hidup sebagai anak tebusan, dan tahu ya apa yang harus dilakukan sebagai anak tebusan ini gitu, sebagai orang yang sudah ditebus itu. Nanti kita belajar bahwa kita menghayati penebusan itu, kita harus menyadari bahwa kita itu punya hutang gitu ya, karena ya ditebus itu karena kita punya hutang, hutang maut ya. Kita pasti kalau nggak ditebus mati ya, binasa. Tuhan Yesus menebus ya, utangnya berpindah dari kebinasaan kepada Kristus, ya, kepada kehidupan kekal, kepada kemuliaan gitu ya. Yang tadinya hutang kepada kebinasaan ya, pasti satu titik kita akan binasa ya, tinggal nunggu waktunya aja. Tapi hutang kebinasaan itu sudah ditebus oleh Allah, melalui Yesus, sehingga kita sekarang harusnya berhutang kepada Tuhan Yesus. Nah, konsep ini harus tertanam sehingga
apa ya, misi hidup kita tuh makin jelas gitu ya. Misi sebagai orang tebusan itu seperti apa. Nah, saya akan menjelaskan ya lebih detail lagi. Jadi Bapak Ibu, eh, ya, jadi praktek penebusan ya yang kita ada di Alkitab itu memang dimulai dari Perjanjian Lama. Ya, jadi kekristenan itu ya punya akar agama Yahudi ya, keyahudian. Jadi kita nggak bisa lepas dari Perjanjian Lama. Ya, bukan satu yang harus ditaati, dituruti letter luck seperti orang Yahudi, tapi kita harus memahami Perjanjian Baru dalam kerangka kacamata dalam latar belakang keyahudian. Karena kalau tidak, kita akan memahami Perjanjian Baru itu pasti meleset, tidak sesuai dengan maksud dari penulis Perjanjian Baru. Ya, karena kita tahu apa penulis Perjanjian Baru itu eh, siapa? Itu orang-orang Yahudi ya, para murid Kristus yang menulis Perjanjian Baru, para murid ya, Matius, Lukas, apa Yohanes, ya, Paulus itu orang-orang Yahudi, ya, itu jelas. Jadi mereka pasti menulis dalam dalam kerangka konteks apa eh, keyahudian. Nah, di Perjanjian Lama, ya, mereka sudah mengenal namanya korban penebusan, ya. Korban penebusan ini harus dilakukan oleh bangsa Israel agar memperoleh pengampunan dari Allah, ya. Ya, teman-teman yang sudah kemarin membaca imamat jelas ya, itu syarat sekali ya. Korban korban ya yang dikorbankan itu korban penebusan itu macam-macam ya kan. Penebusan karena salah, korban penebusan karena apa banyak ya. Artinya satu kesalahan, satu perbuatan yang melanggar hukum itu harus diselesaikan, ada imbalannya. Ya nggak bisa hanya dimaafkan saja gitu. Tapi harus ada yang mengimbanginya ya. Nah, seperti di Imamat 5. Jadi kalau orang bersalah dalam satu perkara, dia harus mengakui. Nah, ini sudah jelas di sini, harus mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Dia pertama harus mengakui, kemudian dia harus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu karena dosa. Ya, nah tebusan salahnya itu adalah uh, kambing domba ya, domba atau kambing. Ya, tujuannya supaya ada pendamaian untuk orang itu karena dosanya. Jadi korban itu harus disembelih ya sebagai tanda berdamai gitu loh, berdamai dengan Allah. Ya, jadi ada ukuran juga. Jika tidak mampu, ya dia harus mempersembahkan ke Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung arak merpati. Jadi ketat sekali ya bangsa Israel itu diatur. Karena apa? Buat bangsa Israel itu dosa itu suatu yang sangat penting ya, sangat sangat krusial, sangat berbahaya. Mereka juga tahu akibatnya gitu. Karena mereka tahu mengingat ya kisah perjalanan bangsa Israel dari keluar dari Mesir itu ya, itu mereka meleset tidak apa menyimpang ya dari yang Tuhan perintah itu akibatnya bisa fatal ya. Kefatalannya terbukti dari apa? Eh, tidak apa hanya sedikit orang yang keluar dari Mesir itu bisa sampai Kanaan ya, hanya 2 keluarga kalau nggak salah ya, keluarga Yosua dan Kaleb, yang sebagian yang lain itu mati di padang ya karena rusaknya ya. Nah, ini eh, jadi Bapak Ibu, siapa yang tahu nggak siapa yang pertama berinisiatif bahwa kalau kalau ada dosa itu harus ditebus dengan korban kambing dan domba. Ada yang tahu, teman-teman? Nah, ini saya kalian ngetes bacaan Alkitab ya. Siapa yang uh, inisiatif sebenarnya yang punya ide bahwa kalau
berbuat dosa, dosa itu harus ditebus dengan korban, ya, korban anak domba atau anak kambing, gitu. Allah Bapa. Allah Bapa sendiri, ya, itu ada di mana Pak? Pak. Kejadian pasal 3. Terus jadi pasal 3. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail, betul. Ya, waktu Adam berdosa itu, ya, penyelesaiannya ternyata Allah sendiri yang berinisiatif, mengambil korban, ya. Allah sendiri yang mengambil darah domba, darah kambing gitu, ya, sebagai pendamaian. Nah, jadi itu yang dibawa terus. Nah, sebenarnya ini memang satu nubuatan, ya. Sebenarnya bangsa Israel mungkin belum tahu bahwa itu solusi sementara, ya, solusi sementara. Karena belum tuntas penyelesaiannya, ya. Ibaratnya itu sebenarnya korban itu seperti cek mundur, ya, seperti cek. Jadi Tuhan itu menyelesaikan dosanya dengan uh, darah, manusia mempersembahkan darah kambing atau domba, darah binatang itu seperti cek mundur bahwa uh, akan dilunasi nanti. Nah, pelunasannya nanti ada di kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Nah, kita flashback ke belakang, ya. Asal mula manusia bisa kok jatuh dalam dosa itu seperti apa, ya, seperti apa. Sehingga manusia itu dianggap melanggar, pelanggarannya itu pun pelanggaran berat, ya, sehingga dosanya itu sampai ke kita sekarang gitu loh, akibat perbuatan Adam ini, ya, sampai sekarang. Nah, ini ada di Kejadian 29 ini awal mulanya, ya. Kejadian 2 ayat 9. Ya, mungkin ada yang bisa bacain? Ada yang bisa sukarela membacakan? Kalau Kejadian Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, makasih. Nah, ini peristiwa, ya. Jadi memahami pasal-pasal awal kejadian, ya, itu bisa memberikan kita gambaran yang utuh, yang lengkap soal kisah penebusan ini. Nah, di Kejadian 2 ini ada berapa pohon yang Tuhan tempatkan di taman itu? Ada dua. Oh, ada dua. Karena lihat gambarnya ada dua ini. Ayo, berapa? Coba. Memang gambarnya dua. Apakah cuma dua? Lebih, Pak. Nah, apa yang Dri? Berapa? Lebih, Pak. Ada berapa jenis pohon, ya? Bukan jumlah, jenis pohonnya ada berapa? Kalau di dalam Kejadian 2 itu bilang berbagai-bagai pohon, berarti ada banyak pohon, tetapi yang Nah, di sini yang dikatakan tuh, maksudnya yang dinamakan tuh ada dua, yaitu pohon kehidupan dengan pohon pengetahuan yang baik. Hmm. Jadi sebenarnya ada tiga. Tiga, kan? Jenis pohon yang satu adalah pohon yang bisa dimakan buahnya. Ya kan? Berbagai-bagai pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ini dimakan secara fisik. Betul nggak? Nah, kemudian pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jadi ada tiga, kan? Pohon yang bisa dimakan, pohon kehidupan di tengah taman, serta pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Oke. Nah, mengartikan kisah ini, kalau eh, kita cerita sekolah minggu, ya, ini ya benar-benar pohon, ya. Adam memetik buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya, pohon apa, buah. Nah, eh, tapi kita mau melihat dari sisi lain, ya, sisi ini perumpamaan atau figuratif. Jadi pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik jahat itu bisa dilihat secara
figuratif. Nah, ini teman-teman apa mengartikan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik jahat itu apakah fisik juga ya? Jadi ada pohon kehidupan, ini namanya pohon kehidupan yang buahnya buah kehidupan, ini pohon pengetahuan yang baik jahat ya buahnya buah baik dan jahat. Jadi benar-benar pohon fisik atau seperti apa? Nah, ini pernah saya bahas di materi dasar keselamatan nih. Ya, maksudnya kisah 2 ayat 9 itu apa sih sebenarnya? Kenapa ada pohon kehidupan dan ada pohon pengetahuan yang baik jahat dan ada pohon yang baik untuk dimakan buahnya itu seperti apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Yanti, Mira, Yuli, Yandri, ayo. Ini jangan sampai nanti ini paling materinya udah jauh sampai kemuliaan yang basic lupa lagi. Nanti gimana? Jangan sampai yang basic-basic sebagai dasar ya kita nanti belajar materi kemuliaan di langit baru bumi baru itu yang basic di sini lupa karena nyambung kalau basicnya hmm, lupa nggak nangkep nanti materi yang advance yang di depan nanti ya itu kurang greget gitu. Ada yang mau bisa dijelaskan? Andri gimana? Pak Anton itu mirip ini, Hmm? mirip sebenarnya sebenarnya pondasi itu lebih penting daripada atap. Iya. Makanya Pak Hens Kalau- ini harus diulang-ulang nih yang basic-basic nih. Ini Iya, karena ini pengalaman saya Pak Anton ya. hmm, Saya online 3 jam tuh dalam beberapa hari terakhir ini di TikTok di ruang ruang teman-teman saudara kita wah, yang lain gitu ya. oke. Ada menarik pertanyaannya justru dari basic dosa ini. Kenapa? Kenapa? Karena kan lagi-lagi majunya ke penebusan. Mm-mm. Nah, jadi dia bilang begini, kalau menurut Alkitab dosa itu apa gitu. Hmm, Terus kenapa orang yang berikutnya harus berdosa? hmm. Itu. Itu pertanyaan dari saudara kita sebelah ya? Atau dari orang Kristen Betul, juga? betul Pak, Iya, betul. itu. Eh, betul. Tadi ada kata-kata yang menarik dari Pak Anton tuh mengenai Yahudi kan. Eh, jadi mereka selalu melihat dari sudut pandang Yahudi. Hmm, Nah, memang kan Septuaginta ini ya Yudaisme lah gitu ya, semangat hmm, Yudaisme gitu, Yahudi. hmm, Jadi memang kita harus ngerti pergerakannya bagaimana keluar dari Yahudi gitu. hmm, Bukan keluar dari Yahudi kan, Yahudi tidak sempurna sehingga disempurnakan. Nah, hmm. tapi kalau mau disempurnakan tapi nggak tahu apa yang disempurnakan, Makanya bisa. Betul, betul. Betul. Jadi teman-teman ini kalau tahu basic ini ya, nanti kalau teman-teman diskusi ya, bukan debat lah ya, seperti yang Pak Hens lakukan itu enak aja menjawab ya Pak Hens ya, bisa bisa iya, tahu di mana gitu kita ininya. Tapi iya, kalau kalau pengetahuan kita atau pemahaman kita seperti sekolah minggu, pokoknya begitu. Pokoknya itu pohon ya, pokoknya begitu dimakan berdosa terus harus ditebus dan seterusnya. Nah, orang yang mendengarnya ya disuruh untuk percaya saja susah kan? Harus nanti debat kusir. iya ada dua. Pertama diketawain, yang ya pertama diketawain, yang kedua adalah iman kita bisa goyah. Iya, betul. Karena cara mereka berdakwah itu ya luar biasa. Hmm, iya, iya. Sekali-kali nanti saya join deh. Tahu. Oke. Seru ya. Oke, jadi basic itu apa teman-teman saya harap bisa benar paham ya Pak Hens ya. Jangan sampai Pak Hens bicara kemuliaan yang ini ditanya Wah, lagi bingung lagi nanti. Wah, bahkan aduh. saya itu menjelaskan kemuliaan itu benar-benar berangkat dari Roma 3 ayat Ya, 23 itu. iya. Bahwa memang karena hustereo eh, dari doksa. Mm-mm. Jadi karena kekurangan atau tidak mencapai suatu Apa? kualitas daripada kemuliaan. Nah, itu kan menarik sekali kata-kata itu. Seolah-olah sesuatu ada ukuran. Nah, ukurannya Mm-mm. diukur dari yang mau ditebus. Mm-mm. Betul, Gitu. betul.
Oke, ada yang bisa jelaskan ini? Ini kalau belum ini nggak bisa gerak lagi nanti kita. Yanti, Mira, Yuli atau Mas Andri atau ayo coba jelaskan. Terus siapa nih yang Pak Lepri deh yang tunjuk deh. Siapa Pak Lepri? Yang harusnya bisa menjawab itu siapa Pak Lepri? Ya, Teman-teman yang masih ingat? Teman-teman ada yang masih ingat? Enggak. Kalau enggak kita minta dari Pak Tadus. ya udah. Waduh, Pak Tadus lagi nih. Oke deh, apa? Lupa kayaknya teman-teman. Ini oke, saya tanya nih ke Yanti. Menurut Yanti, ini pohon kehidupan sama pengetahuan baik dan jahat itu pohon fisik yang bisa dimakan atau apa? Atau bukan? Eh? Gimana? Nggak apa-apa. Jawab bebas saja. Ya, gimana? Kok suaranya nggak jelas? Kalau dilihat dari ceritanya, hmm, pohon buahnya itu dimakan oleh Adam dan Hawa, berarti buah Fisik, tersebut bisa dimakan. fisik ya. Oke, fisik. Kalau Mira, Kalau dari saya, Pak, buah buah yang bisa dimakan secara fisik diberikan ke Adam untuk diolah. hmm, Sedangkan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu bukan secara fisik, oke. tetapi Hmm. pengetahuan pohon. Halo, mute. Halo, tes, tes. Ya, lanjut, Mira. Di Ayo, non mute. Ya, Mira bisa jelasin? Di mute tuh. Eh, dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu eh, bisa dimakan buahnya karena mengandung pengertian yang baik dan jahat sehingga ada memakannya. Ya, apa? Kalau bukan fisik, apa artinya? Mira. Artinya apa kalau bukan fisik? Eh, Kalau bukan fisik, pohon kehidupan ini seperti buah pohon ara ya, yang dilihat Tuhan tapi tidak berbuah. Seperti itulah bila kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, kita akan mengalami Tuhan akan membuang kita pada perapian. Dan oke. pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu di mana kita punya penundukan diri, ketaatan kepada Tuhan atas perintah-perintah Tuhan. Seperti Adam, Tuhan bilang jangan melihat, meraba buah pengetahuan baik dan jahat itu supaya kamu tidak mati. Artinya tidak mengalami kematian rohani. Oke, terima kasih Bu Mona. Oke, Pak Tadus mungkin
Gimana Pak? Yang materi ini kan udah pernah ya kita bicarakan. Ya, kalau sesuai dengan penjelasan beberapa waktu lalu ini, pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini adalah secara figuratif, yaitu Allah mau supaya pengenalan akan Allah itu tidak datang dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi harus dari pohon kehidupan. Jadi dari pikiran manusia atau dari pengetahuan manusia, ya. Tapi harus dari pohon kehidupan dari Allah itu sendiri. Makasih, mungkin itu bisa saya tambahkan. Ya, ya, ini Pak Tadus udah masih ingat intisarinya ya, ini teman-teman yang lain. Ini ya, coba ini saya coba jelasin lagi ya. Jadi gini ya, untuk kita bisa memahami keselamatan ya secara penuh utuh, yang artinya berita keselamatan, berita Injil itu mengubah kita ya. Kita memang harus bisa mencerna ini bukan harafiah saja ya, tapi harus melihat makna perumpamaannya ya, makna figuratifnya. Ya ini sekali lagi kalau bicara ini masih kan ini tetap tafsir ya. Karena ada orang yang tidak setuju bahwa ini tetap ini fisik semua. Jadi ada berbagai pohon ya, pohon kehidupan itu ya fisik, pohon taman bayi aja juga fisik gitu. Jadi ada makan juga, makan digambarkan makan buah apel gitu ya. Bener nggak? Itu buahnya seperti buah apel gitu. Begitu dimakan langsung berdosa gitu ya. Nah, kalau kita mengartikan secara figuratif ya, eh, kita harus memahami dulu ya bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu. Jadi manusia hidup, kalau untuk hidup sekarang kita butuh makan, ya betul, butuh roti, ya, butuh makanan fisik, ya. Tapi tidak itu saja. Di taman itu ada memang makanan yang bisa dimakan, itu buah, ya. Memang di kejadian ini tuh versi makanannya nggak seperti sekarang ya, itu masih natural sekali ya, dan memang manusia itu bisa hidup hanya dari pohon-pohon aja sih ya, nggak perlu olahan sebenarnya ya. Nah itu lebih sehat jelas dari buah saja. Jadi ada buah yang dimakan fisik itu untuk memenuhi unsur manusia, yaitu apa tuh tubuh, bener nggak? Tubuh ini kan metabolisme fisik nih, punya metabolisme sehingga butuh asupan energi yang diperoleh dari makanan fisik dari buah. Tapi seperti Tuhan Yesus bilang bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman yang keluar dari mulut Allah itu sebenarnya untuk memberi makan apa? Itu makanan juga kan, tadi dikontraskan ya. Manusia itu tidak hanya bisa makan roti saja, tapi dari setiap firman. Jadi firman itu makanan. Makanan buat apa, teman-teman? Mira atau Yuli? Rohani kita. Rohani kita, roh kita. Karena apa? Manusia itu punya unsur fisik, jasmani, dan unsur batinia. Ya, batinia itu ada roh, ada jiwa. Ya. Jadi manusia hidup itu, yang hidup itu harus dua-duanya. Kalau yang salah satu nggak ada ya, manusia nggak bisa dikatakan hidup. Ya, manusia hidup itu harus ada yang fisik, ada yang batinia, ada yang rohania gitu. Nah, yang batinia rohania itu harus dikasih makan juga, baru bertumbuh. Sehingga Adam, ya waktu diciptakan di taman itu, dia masih dalam masa pertumbuhan, bener nggak? Betul nggak? Ya, dia harus hidup, kan? Dia pertumbuhan, ya. Secara fisik dia harus bertumbuh karena harus, ya makanan itu perlu menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Dan Adam juga harus bertumbuh secara batinnya, secara rohania.
Kenapa? Karena dia belum mencapai tingkat pertumbuhan rohani yang Tuhan harapkan. Nah, kenapa Tuhan tidak menciptakan Adam langsung aja sempurna gitu loh? Tubuhnya nggak perlu makan lagi, terus jiwa rohnya itu sudah sempurna ya. Kalau Tuhan menciptakan itu langsung, berarti manusia diciptakan tidak punya kehendak bebas. Nah, ini masuk ya. Manusia selain ada unsur batinia, ya ada jiwa yang harus dimakan, ada roh juga yang harus dikasih makan, juga manusia itu ada unsur kehendak bebasnya. Nah, ini nggak bisa lepas dari namanya kehendak bebas ya. Manusia itu punya kehendak bebas, jadi dia harus bertumbuh, ya harus berproses itu ya harus dari kehendaknya sendiri ya. Jadi manusia memasukkan sesuatu ke mulutnya atau ke jiwanya, ke batiniahnya itu harus ada unsur kehendak bebas manusia, sehingga demikian kalau manusia itu memasukkan sesuatu yang benar di mata Allah, berarti manusia ya bisa nanti tanda kutip ya bisa uh, seirama bekerja sama dengan Allah, menjadi rekan sekerja, ya, menjadi uh, makhluk yang Allah bayangkan sendiri, bahwa makhluk yang punya apa ya bisa berinteraksi dengan Allah secara penuh, ya. Kalau diciptakan tetap fix gitu ya, sudah sempurna, sudah tidak mungkin bisa berbuat kesalahan, berarti Allah menciptakan robot, ya, interaksi dengan robot, interaksi dengan makhluk yang tidak punya kehendak bebas, tidak mungkin sempurna, tidak mungkin itu ideal, kan? Itu hanya sandiwara. Jadi segala sesuatu sudah diprogram, kan? Gitu. Nah, di sini berita hebatnya bahwa manusia itu memang dirancang segambar dengan Allah. Salah satu yang segambar dengan Allah adalah punya kehendak bebas, ya, punya kemandirian dalam mengambil keputusan, itu punya kemandirian dalam mengambil keputusan. Nah, Adam waktu diciptakan di dosa ini dia belum punya dosa, kan? Artinya dia belum punya kemelesetan, dia belum punya beban masa lalu lah, ya, beda sama seperti kita. Jadi dia belum punya kecenderungan untuk berbuat salah, berbuat meleset, ya, karena belum ada unsur yang mempengaruhi dia, bawaan lahirnya nggak ada ini. Ya, kalau kita kan ada kodrat dosa, ya, bawaan lahirnya ada nih. Tubuh kita tuh mengarahkan kita untuk berbuat dosa. Tapi Adam tidak, ya. Tapi dia belum sempurna, ya. Dia harus bertumbuh, dia harus dikasih makan. Nah, karena ada pilihan, ada kehendak bebas, maka Tuhan memberi dua jenis makanan rohani buat Adam, ya, untuk pertumbuhan rohnya. Yaitu makanan ya rohani yang berasal dari Allah sendiri, artinya dari firman Allah sendiri yang keluar sebagai makanan rohaninya, itulah yang disebut pohon kehidupan, ya. Dan makanan rohani untuk memenuhi ya manusia batinnya yang bukan berasal dari Allah, ya. Itu yang disebut pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya. Ini pengetahuan baik baik dan jahat loh, ya, bukan yang buruk, ya. Eh, ini menunjukkan bahwa ya manusia bisa apa ya mengasup, ya, memasukkan prinsip-prinsip hidupnya, ya, dari apa yang dianggap baik dan benar menurut Allah atau apa yang dianggap baik dan benar menurut dirinya sendiri. Nangkap ya? Jadi Bapak Ibu ya,
manusia batinnya kita tuh butuh makan loh, ya. Tapi ada dua pilihan, ya makanan batinnya kita, ya karena kalau nggak dikasih makan, ya manusia nggak akan dewasa, nggak akan melakukan sesuatu ya. Kalau cuma tubuhnya, bayangkan Bapak Ibu, ada manusia sejak bayi cuma dikasih makan, tapi nggak pernah belajar, nggak pernah ke sekolah. Kira-kira dia akan seperti apa? Dia akan seperti binatang ya, nggak punya kecerdasan, nggak bisa memutuskan seperti apa, nggak akan punya kemajuan teknologi, bahkan penemuan nggak mungkin. Dia kan seperti binatang kalau nggak diasup nih batiniahnya. Karena hanya mengandalkan naluriah tubuhnya saja. Nah, waktu diasup ini ada pilihan nih, ya. Asupan dari Allah sendiri, firman Allah, yang tentu saja, ya, asupan dari Allah itu pasti ada yang baik dan jahat, tapi menurut Allah, gitu. Atau asupan, ya, yang harus dilakukan manusia, yang baik yang harus dilakukan manusia, atau yang jahat yang harus dihindari manusia, menurut anggapan manusia sendiri. Jadi menciptakan prinsip sendiri. Nah, inilah bedanya Bapak Ibu, ya, perbedaan filsafat kekristenan dan filsafat dunia. Jadi mengasup hanya pengetahuan yang baik dan jahat menurut pemikiran manusia sendiri, itulah yang disebut manusia menciptakan filsafatnya sendiri, diasup oleh filsafat manusia. Apakah itu bisa? Ya, bisa, ya. Dan itu kejadian setelah jatuh dalam dosa, ya. Manusia mengkreat karena dia istilahnya tidak tahu akses kepada pohon kehidupan, dia menciptakan makanan buat dirinya sendiri, yaitu filsafat-filsafat dunia, ya. Itu bukan sesuatu yang istilahnya apa, membuat manusia terpuruk gitu ya, atau makin makin bejat rusak, tidak. Manusia masih punya kemuliaannya sendiri, ya, punya daya cipta yang luar biasa, tapi daya ciptanya itu dia kreasikan menurut baik dan jahatnya menurut anggapan dia sendiri, ya. Jadi manusia bisa tetap hidup dari makanan rohaninya yang berupa filsafat, ya. Kalau yang belajar teologi pasti ada namanya belajar filsafat kan, Kak Lepri ya. Nah, itu sebenarnya dari situ, ya. Manusia itu ya, Bapak Ibu, tetap butuh namanya makanan rohani, batiniah. Ya, orang ateis itu ya, jangan dikira dia tidak butuh makanan rohani. Dia butuh makanan rohani, tapi dia memilih, ya, dari filsafat dunianya, filsafat dirinya sendiri, pengetahuan yang baik dan jahat menurut dirinya sendiri. Ya, nah, di sini Tuhan memberikan pilihan gitu, ya. Eh, apa, manusia mau beralih kemana? Nah, kalau secara figuratif tuh artinya gini loh. Eh, kalau makan itu buah fisik ya, itu artinya nanti kita sangat magic gitu ya. Kalau makan buah apel gitu langsung terbuka mata, seketika gitu, Adam langsung dia telanjang, ya, berdosa, apa, eh, mempunyai pengertian. Nah, itu mistis ya. Tapi sebenarnya kalau saya memahami ya, proses Adam jatuh dalam dosa itu bukan kejadian sesaat langsung gitu ya. Tapi Adam di tengah apa, di tengah taman itu dia ternyata memilih belajar memasukkan makanan rohani yang bukan berasal dari Allah. Dia tidak mengambil dari pohon kehidupan, tapi lebih memilih ya ikut jalan yang baik dan jahat, ya, dari dirinya sendiri. Yang ini ada ternyata nanti ada oknum lain kan yang berperan, ya, yang menawarkan, ya, karena oknum ini sudah jatuh dulu dalam dosa sehingga dia menawarkan. Jadi ibaratnya Adam dan Hawa lebih ikut makanan rohani dari si jahat, si iblis itu. Nah, ini pasti tentu bukan proses yang eh,
seketika ya, tapi dalam perjalanan waktu akhirnya ternyata ya, yang membekas atau yang menguasai Adam dan Hawa ini adalah prinsip ya filosofis yang bukan dari Allah, tapi dari si jahat, yang ternyata tetap eh, suatu pengetahuan yang baik dan jahat. Tahu baik dan jahat itu kan suatu yang baik sebenarnya ya, tapi bukan versinya Allah, tapi versinya diri sendiri atau eh, si iblis sendiri. Nah, ini yang jadi masalah, Bapak Ibu. Ya, artinya manusia tidak memilih kehidupan yang dari Allah, tapi memilih kehidupannya sendiri. Dan itulah yang menyebabkan manusia apa upah dosa adalah maut. Dia akan mengalami kematian. Ya, ini harus dilihat bahwa kenapa manusia langsung dihukum mati, gitu ya. Nanti kita lihat, karena dia tidak memilih kehidupan, makanya dia memperoleh kematian. Ini sangat sangat clear ya. Uh, saya melihat lagi secara dalam ya, itu kan kayaknya kalau cara pikir sekolah minggu kan ya gini ya Pak Lepri ya, masa makan sekali doang langsung dihukum mati gitu ya, kan kesannya gimana gitu ya, bener nggak? Iya, Kalau Pak. satu buat langsung, kan naif sekali, ini Allah model apa gitu, cuma ya diperingatin gitu kan istilahnya ya, jangan makan atau apa ya. Tapi kalau kita lihat secara figuratif ya, ini menjadi masuk akal karena ada memilih ya bukan pohon kehidupan, ya pasti dia akan mendapatkan kematian, betul nggak? Karena dia tidak memilih yang hidup, dia akan mendapatkan yang mati. Itu konsekuensinya, konsekuensi pilihan. Gitu. Dan ini saya lihat cerdasnya Alkitab luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, ya, bagaimana Alkitab ditulis menggambarkan kebenaran yang dalam buat orang-orang Yahudi, orang budak ya saat ini kan ditulis oleh Musa ya Pak, benar ya Pak Lepri ya. Ini kan ditulis oleh Musa kan kejadian ini ya. Berarti ditujukan buat orang Yahudi yang saat itu adalah bangsa budak. Dia pakai perumpamaan seperti ini yang luar biasa, ya, dan bisa dicerna kedalamannya. Nah, ya, di sini jelas ya di Kejadian 2:16. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Nah ini, Bapak Ibu ini pernah ada pertanyaan juga dulu ya saya. Ini kalau dimakan pastilah engkau mati. Kok ada waktu makan nggak mati itu? Ya, nggak mati. Nah, kalau kita baca terjemahan literal, artinya yang sesuai dengan bahasa aslinya, ya, itu ada akan, ada kata akan, pasti engkau pasti akan mati. Ya, nggak langsung mati, akan mati. Nah, ada kata akannya di sini. Ya, tapi kalau yang TB ini terjemahan baru langsung kelihatannya mati. Nah, ini akan mati. Artinya apa? Kamu sudah, yang pasti itu kamu dapat hukuman mati, kamu akan mati. Ya, seperti orang dijatuhi hukuman mati kan nggak langsung mati saat itu, tapi ya tinggal nunggu eksekusinya aja. Manusia itu pasti akan mati, tapi tinggal nunggu eksekusinya. Ada eksekusinya yang baru 1 hari langsung mati, 1 bulan mati, atau 1 tahun mati, 10 tahun mati, ada yang 50 tahun baru mati, ada yang 100 tahun baru mati. Tapi pasti mati. Ya, kamu akan mati artinya, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Manusia ya tidak bisa hidup seterusnya. Jadi mengindikasikan bahwa kalau nggak makan buah ini, ya manusia tidak akan mati. Artinya ada unsur kekekalan. Nah itu juga yang kita pelajari bahwa segambar dengan Allah itu termasuk ada unsur kekekalannya. Ya. Ada unsur kekekalannya. Ya, di manusia itu waktu diciptakan ada pada segambar dia ada unsur kekekalannya. Ya, jadi eh, kalau manusia tidak bertumbuh mengasuk ya buah dari pohon kehidupan yang adalah firman Allah sendiri, manusia akan
mati, ya. Dia tidak akan kekal bersama Allah. Ya, dia kekalnya nanti dia tetap makhluk kekal, tapi kekalnya bukan bersama Allah, tapi bersama si iblis gitu ya, kuasa kegelapan. Nah, ini tentu saja hal yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, mati di sini juga sejalan dengan apa yang Paulus tulis ya di Roma 6:23. Upah dosa ialah maut, ya. Benar-benar kalau melakukan dosa itu ujungnya maut, ya. Ujungnya maut. Jadi manusia tidak bisa hidup dengan Allah dalam kekekalan. Nah, ini masalah besar. Karena apa? Karena berarti Allah gagal kalau nggak diselesaikan. Ya kan? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Jadi manusia itu dirancang Allah untuk bisa apa ya, menjadi uh, rekan sekerjanya Allah gitu ya. Sehingga nah ini satu hal yang uh, benar-benar apa Bapak Ibu, uh, masalah luar biasa ya, masalah fundamental. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, uh, masalah yang ditimbulkan Adam nih, dosa Adam itu sampai hari ini itu masih dalam dalam apa ya? Dalam in progress penyelesaian loh. Benar nggak? In progress penyelesaian. Ini belum tuntas selesai nih masalah ini. Walaupun Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, tapi belum mencapai puncak dari maksud Allah semula gitu loh. Ya. Jadi ini betapa pentingnya kita memahami ini loh, latar belakangnya kenapa ya manusia itu jatuh dalam dosa dan sekarang ini juga malah cenderung untuk manusia itu lebih berdosa lagi, lebih meleset ya. Harus lihat dari sini ya. Kenapa? Tadi selama manusia memilih asupan rohaninya itu bukan dari Allah, maka dia makin menuju kematian, ya, makin menjauh, makin bejat, makin rusak gitu. Dan itu yang kita sedang lihat sekarang ini. Banyak asupan yang masuk ke batiniah kita bukan dari Allah. Ya. Bahkan sejak Yesus bangkit sudah ada solusi penebusan. Manusia bukannya memilih pohon kehidupan kan? Yang sebenarnya Yesus mati dan bangkit di kayu salib itu sebenarnya mengembalikan posisi manusia ke Adam seperti semula. Ya, ada penyelesaian terhadap kodrat dosanya nih. Ada dosa, hukuman dosanya sudah diselesaikan. Tapi ternyata manusia masih sampai sekarang lebih banyak yang memilih dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya yang bukan berasal dari Allah, dari firman Allah, tapi dari dirinya sendiri atau dari kuasa jahat. Yaitu yang lewat filsafat-filsafat dunia. Ya. Jadi kita harus hati-hati ya terhadap filsafat dunia yang bukan dari hikmat Allah. Ya, karena itu kelihatannya kita menjadi manusia yang bertumbuh, yang dewasa, yang bagus gitu ya. Tapi ujungnya adalah kebinasaan, bukan pada kehidupan. Nah, Bapak Ibu, ya, ini yang tadi disebut Pak Hens ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang menarik di sini. Ya, dosa dipahami. Nah, hamartia. Apa artinya hamartia? Meleset. Meleset. Nah, meleset dari apa? Ada yang tahu meleset dari apa? Kehendak Allah. Apa? Kehendak Allah. Yuli? Kehendak Allah. Meleset dari kehendak Allah. Oke. Ya. Jadi kalau dikatakan semua orang telah berbuat dosa, itu benar atau benar? Pasti benar, ya kan? Tapi kalau kita memahami dosa itu seperti orang perjanjian lama melanggar Taurat, ya orang Yahudi merasa bisa tidak berbuat dosa, ya kan? Kalau dia memenuhi semua unsur hukum Taurat. Tapi kalau dikatakan sudah meleset dari kehendak Allah, ya udah. Pasti semua sudah meleset dari kehendak Allah yang sempurna.
ya pasti ada melesetnya. Manusia manapun tidak ada yang tidak meleset, benar nggak? Ya, tidak ada yang tidak meleset gitu. Ya, ya tidak ada yang meleset. Apa? Tidak ada manusia yang tidak meleset. Karena meleset inilah maka manusia kekurangan kemuliaan Allah, belum mencapai kemuliaan Allah gitu ya. Soalnya kata kehilangan ini bisa misleading ya, bisa menyesatkan gitu ya. Seakan-akan manusia sudah pernah punya kemuliaan Allah terus hilang gitu. Enggak. Adam itu belum pernah mencapai kemuliaan Allah. Karena apa? Karena harus bertumbuh. Karena punya kehendak bebas harus bertumbuh, harus progres gitu loh. Nah, dalam perjalanan Adam itu berprogres, bertumbuh, mencapai kesempurnaan, mencapai kemuliaan Allah, dia keburu jatuh. Jatuh, dia memilih, bukan jalurnya. Nah, akibat melesetnya Adam ini, ya, mati jasmani jelas ya, punya limitasi waktu hidup artinya ya. Jasmani kita itu dari berita kitab Kejadian ini juga ternyata memang dirancang eh, kekal gitu, tidak bisa mati sebenarnya. Tapi waktu dosa masuk, ya kita punya limitasi waktu hidup, ya, punya keterbatasan. Sebenarnya Bapak Ibu, ya eh, Tuhan itu ya memperpendek umur manusia atau apa pada akhirnya membatasi eh, manusia gitu ya, dan akhirnya tidak, kan waktu itu waktu Adam jatuh dalam dosa kan langsung ada diusir ya, benar nggak? Oleh pria diusir dari Taman Eden, terus taman itu dijaga sama apa, Pak Repri? Dua kerub ya kalau nggak salah ya. Makruh, iya. Ya, dua kerub. Itu tahu nggak maksudnya apa, Bapak Ibu? Kenapa dijaga tuh? Ya, diusir dari taman itu, terus pohon kehidupan itu dijaga. Nah, itu sebenarnya juga menurut saya ya itu figuratif. Artinya ini jangan sampai Adam yang sudah meleset, sudah memutuskan ya punya prinsip bukan dari Allah, itu mendapatkan kekekalan gitu loh. Jadi dia akan kekal selamanya dalam kondisi melawan Allah. Wah, itu bahaya. Ya itu seperti siapa? Iblis. Jadi iblis itu kenapa nggak bisa diampuni? Karena dia sudah menetapkan untuk melawan Allah secara permanen. Kalau Adam dibiarkan, ya, dia, mendapat kepermanen itu, wah bahaya, nggak bisa diselamatkan lagi. Ya makanya diusir dari taman itu, ya nggak, supaya nggak punya akses kekekalan, eh, apa kepermanenan, ya, kepermanenan yang 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 itu membuat Adam dan Hawa jauh permanen selamanya. Nah, itu bahaya, ya, jadi diusir. Nah, artinya juga ada mengalami bukan mati jasmani, juga mati rohani, ya, tidak bisa mencapai kemuliaan atau kesucian Allah yang sudah direncanakan sebelumnya. Allah itu sudah merancang kesempurnaan manusia, ya. Masih ingat manusia dirancang gambar dan rupa, ya. Gambar itu komponen, ya kan, komponen pikiran, perasaan, kekalan itu ada, tapi rupa itu tidak langsung otomatis gitu loh, mencapai kualitas yang sempurna, ya. Rupa ini, rancangan Allah ada rupanya ini sempurna gitu. Rupa ini harus sempurna. Nah, dalam perjalanannya menuju kesempurnaan itu, menuju uh, kemuliaan itu, Adam memutuskan untuk ya uh, membelot, ya, meleset, tidak mau ikut jalan kesempurnaan, jalan kehidupan yang diwakili oleh pohon kehidupan itu. Sehingga apa akibatnya? Manusia tidak punya lagi hubungan ideal dengan Allah, ya. Hubungannya jadi rusak, ya, sehingga nanti Bapak Ibu kalau baca kitab Kejadian 3 itu Allah itu sampai bertanya, di manakah engkau Adam, ya. Padahal biasanya nggak seperti itu, ya. Itu kan menunjukkan bahwa nggak mungkin Allah tidak tahu Adam di mana, ya. Tapi itu menunjukkan tidak ada koneksi gitu loh.
tidak seperti semula. Itu menjauhkan hubungan manusia dengan Allah. Ya, dan disebutkan juga apa namanya hubungan yang tidak ideal dengan Allah dan ketidaksempurnaan manusia ini ya. Eh, Prinsip manusia yang mau hidup lewat pemikiran sendiri itu diwariskan. Ya, ini yang disebut menjalar ke semua orang. Ya. Jadi kalau bisa digambarkan tuh begini, Bapak Ibu. Ini Adam dan manusia itu sebenarnya diproyeksikan dia ada dalam perjalanan menuju kemuliaan, ya, perjalanan kerohanian. Dia harus bertumbuh, bukan hanya fisik tapi rohaninya menuju kemuliaan Allah, ya, dalam kekekalan, dalam kesempurnaan. Dia naik, harusnya naik. Tapi ada memilih ya satu titik dia makan buah itu sehingga dia memilih untuk mempunyai jalan menuju maut. Ya. Jadi waktu ada jatuh dalam dosa itu eh, yang bisa diwariskan ya tentu saja secara fisik ada gen ya. Jadi kalau saya ingat juga Bapak Ibu, memang di tubuh manusia itu ada gen yang menentukan seberapa manusia lama, namanya telomer ya. Kalau nggak salah itu telomer. Telomer itu kayak jamnya, jam eh, biologis manusia. Jadi kalau jam biologisnya telomernya itu sempurna, dia akan sel itu akan berduplikasi itu 100% seperti sel induknya. Jadi kalau kualitas 100, dia duplikasi 100. Tapi kalau telomernya rusak itu, yang tadinya 100, dia duplikasi jadi 99. Dari 99, selnya berduplikasi jadi 98 dan seterusnya. Sampai akhirnya dia mati. Gitu. Dan itu secara biologis ada. Itu saya waktu baca itu, tahu itu, wah, luar biasa juga ya. Ini kejadian 3 ini digenapi loh. Ya, memang tubuh manusia itu dirancang kekal, tapi begitu jatuh, ya, telomernya rusak, jadi pasti mati gitu ya. Nah, manusia bisa mengusahakan melambat ya telomernya itu rusaknya lambat bisa dengan pola hidup yang sehat. Bisa, tapi hanya memperlambat, tidak bisa menghilangkan. Ya. Nah, secara rohani juga sama, Bapak Ibu. Ya, manusia nggak punya akses tadi untuk mencapai kesempurnaan, mencapai kemuliaan yang Allah sudah rancang gitu loh. Udah artinya gini loh kalau secara figuratif ya. Adam itu sudah terlanjur punya prinsip hidup filosofis dirinya sendiri ya, baik dan jahat menurut anggapan sendiri. Dia ikut dirinya sendiri artinya ikut si jahat kan, artinya ikut kuasa kegelapan ya. Sudah punya mindset ke situ. Jadi ibaratnya sudah memutuskan untuk masuk ke jalan maut ini. Ya, yang akhirnya ujungnya menuju kebinasaan. Nggak langsung binasa, tapi sudah ke sini nih. Jadi secara otomatis ya manusia sudah berjalan menuju kebinasaan. Kalau ini nggak diselesaikan, ya. Jadi sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia ada di dalam jalan kebinasaan atau jalan maut, meluncur. Jadi ini ya sudah punya akibatnya, ya. Akibat dosa, maut itu harus diselesaikan. Jadi kalaupun manusia di sini tadi belajar untuk baik gitu ya, tetap tidak bisa menyelamatkan sini. Tapi jangan salah paham Bapak Ibu, walaupun manusia berdosa, manusia itu pasti punya kemuliaannya sendiri. Dia tidak hancur total, dia tidak rusak total, tidak. Karena manusia masih bisa membedakan baik dan jahat. Dia tidak otomatis jahat, ya. Jahat melanggar hukum aturan yang kasat mata enggak. Manusia masih bisa memilih baik dan jahat, tapi dia tidak mungkin bisa sempurna. Karena aksesnya sudah tutup, ya. Tutup tadi. Pohon kehidupan tuh nggak bisa diakses nih. Ya, jadi manusia hanya pada level baik dan jahat saja. Tapi manusia masih bisa memilih baik dan jahat. Ya, tapi walaupun dia baik, ada orang-orang baik kan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia kan pasti ada orang-orang baik. Tapi tetap ujungnya menuju kebinasaan. Karena apa? Karena tadi ada hutang, ya Bapak Ibu. Ingat tadi yang
eh, konteks penebusan ya, makna penebusan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau sudah punya hutang itu harus dibayar gitu loh. Ya. Nah, yang dibayar upah dosa adalah maut. Jadi ya harus setimpal. Ini kan hutang kamu maut, ya harus dibayar dengan maut. Jadi harus mati gitu. Pembayarannya itu mati. Nah, inilah yang sebenarnya diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus membayar hutang dosa itu berupa hukuman kekal itu, kemudian memberi jalan baru. Ya, yang Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus memberi jalan kehidupan yang baru, yang naik ke sini nih. Nah, ini adalah posisi yang Tuhan berikan, Allah berikan pada manusia, posisi seperti Adam sebelum dalam dosa. Jadi ada kesempatan, ya, ada kekuatan yang dia pakai, yang manusia pakai. Kalau Tuhan Yesus sebelum jatuh dalam dosa, dia ke sini nih, meluncur langsung, ya, meluncur langsung ke kebinasaan, ya, ke neraka, ke api kekal. Tapi waktu Adam dan waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit, Tuhan Yesus mendirikan jalan kehidupan. Jadi Tuhan Yesus jalan. Kalau Tuhan Yesus jalan, tujuannya apa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu bukan tujuan, dia adalah jalan. Apa di Yohanes 14:6? Akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Jadi Tuhan Yesus jalan, tujuannya adalah Bapa, ya, kemuliaan bersama Allah, kekal dan sempurna. Jadi ikut Tuhan Yesus itu sebenarnya karena dia jalan yang bisa membawa kita kepada kemuliaan. Nah, di sini Bapak Ibu, materi ini menyadarkan bahwa kita itu punya kesempatan sama seperti Adam untuk memilih jalan kehidupan. Ya. Tapi kalaupun sudah ada jalan, tapi kita memilih jalan maut, ya tetap aja binasa. Bisa, masih bisa. Tidak otomatis. Ya. Karena manusia ada tetap kehendak bebas. Dia, ya, waktu belum ada penebusan Tuhan Yesus, manusia belum ditebus, artinya Tuhan Yesus belum datang ke dunia, manusia itu punya kehendak bebas, tapi kehendak bebasnya itu tidak bisa dia pakai untuk sempurna. Untuk mau memilih sempurna itu nggak bisa. Sama sekali tidak bisa. Tertutup. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, menebus kita, mati dan bangkit, kita punya pilihan untuk menjadi sempurna. Nah, itulah ya yang teman-teman di Zoom ini sedang ada di posisi itu. Ya, kita ikut jalan kehidupan yang membawa kepada kemuliaan Allah. Oke, ya. Ini prinsip yang penting sekali ya, sebelum nanti saya uraikan ya. Mungkin Bapak Levi belum selesai materinya, lanjut minggu depan ya. Jadi mungkin teman-teman ulang lagi supaya nanti minggu depan lebih nyambung. Oke, kita akhiri doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas apa yang memberi. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Dalam materi ini membuka wawasan kami untuk kami hidup memilih jalan Tuhan, jalan kehidupan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang perserahkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan buat kami percaya berkata, amin. 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 Amin.